Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari Kamis 23 Juli 2020 adalah peringatan fakultatif Santa Brigita. Brigita dilahirkan di Swedia pada tahun 1303. Sejak kanak-kanak, ia memiliki devosi yang kuat kepada sengsara Yesus. Ketika usianya 10 tahun, tampak olehnya Yesus disalib dan ia mendengar Yesus berkata, "Pandanglah aku, putriku." "Siapakah yang memperlakukan engkau seperti ini?" tangis Brigita kecil. "Mereka yang melecehkan aku dan menolak kasihku untuk mereka," jawab Yesus. Sejak itu Brigita berupaya untuk mencegah orang menghina dan menyakiti hati Yesus. Ketika usianya 14 tahun, Brigita dinikahkan dengan Ulf yang berusia 18 tahun. Sama seperti Brigita, Ulf juga memiliki semangat untuk melayani Tuhan. Pasangan tersebut memiliki 8 orang anak, salah seorang di antaranya adalah Santa Katarina dari Swedia. Setelah suaminya meninggal dunia, Brigita menanggalkan semua pakaian mewahnya. Ia hidup sebagai seorang biarawati yang miskin. Ia pun kemudian hari membentuk Ordo Sang Penebus yang juga dikenal sebagai Ordo Brigitin. Melalui segala aktivitasnya, Yesus terus mengungkapkan banyak rahasia kepadanya. Semuanya itu diterima Brigita tanpa sedikit pun rasa bangga atau menyombongkan diri. Menjelang akhir hidupnya, Brigita bersiarah ke Tanah Suci. Di tempat-tempat siarah di sana, ia mendapat penampakan-penampakan tentang apa yang telah Yesus katakan dan lakukan di tempat-tempat itu. Semua wahyu yang disampaikan kepada Brigita tentang sengsara Yesus diterbitkan setelah kematiannya. Santa Brigita wafat di Roma pada tanggal 23 Juli 1373. Ia dinyatakan santa oleh Paus Bonifasius IX pada tahun 1391. Semoga Yesus Kristus, Sang Penebus dunia, menganugerahkan kepada kita rahmat untuk ambil bagian dalam sengsaranya melalui semangat tobat yang mendalam. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yeremia, pasal 2, ayat 1-3, dilanjutkan dengan ayat 7-8 dan ayat 12-13. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, "Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian.
Para imam tidak lagi bertanya, "Di manakah Tuhan?" Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat, demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 13 ayat 10 sampai 17. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah hidup setia sebagai murid Yesus. Orang yang beriman kepada Yesus adalah orang yang berbahagia. Mengapa? Karena orang yang beriman kepada Yesus Kristus memiliki kepastian dalam hidupnya. Hatinya tenang, ia percaya akan jaminan hidup yang kekal dan tuntunan kuasa Roh Kudus atas hidupnya. Penderitaan dan kesusahan di dunia adalah peristiwa keseharian baginya, namun tidak pernah menjadi persoalan utama hidupnya. Saudara terkasih, dalam bacaan Injil, para murid bertanya tentang mengapa Yesus mengajar dengan menggunakan perumpamaan. Tuhan Yesus berbicara terus terang kepada para murid. Kepada mereka diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga,
sementara kepada yang lain tidak. Ada orang yang mendengar dan melihat banyak, namun tidak juga mengerti. Orang yang mempunyai akan diberi lebih, sementara orang yang tidak mempunyai, apapun daripadanya akan diambil. Sekilas perkataan Yesus ini tidak mudah dimengerti, namun bagi murid Yesus, perkataan ini cukuplah jelas. Roh Kuduslah yang membuat semuanya itu menjadi jelas. Tuhan Yesus meminta para murid untuk tetap beriman kepadanya, untuk tetap mempraktekkan semua yang telah Tuhan ajarkan dan teladankan kepada mereka. Yesus meminta para murid untuk tetap hidup dalam jalan keselamatannya, bukan membelot atau menebalkan hati sehingga tidak lagi mempraktekkan ajaran Tuhan dalam hidup sehari-hari. Murid Kristus yang setia, meskipun mengalami pelbagai macam kesusahan duniawi, tidak pernah kehilangan kebahagiaan sebagai orang yang menerima rahmat untuk memahami kehendak Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Saudara-saudariku terkasih, mari kita tetap setia beriman kepada Tuhan Yesus. Jangan sekali-kali kita menyimpang dari jalannya. Bila hidup kita berada jauh dari ajaran-ajarannya, datanglah mendekat padanya dan laksanakanlah lagi perintah-perintahnya. Tuhan ingin kita bahagia. Ia sedang menemani kita dalam pesiarahan hidup kita. Semoga demikian. Amin.